Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang komunikasi antar budaya mahasiswa Malaysia dan Indonesia di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri di Sumatera Utara. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Wildasari. Silakan. Yang pertama di sini ada dua konsep utama dalam komunikasi, yaitu konsep kebudayaan. Konsep kebudayaan secara umum dari bagian dari pola terpadu, pengetahuan, keyakinan, dan perilaku manusia. Yang kedua, konsep komunikasi. Komunikasi adalah mengirim dan menerima atau berita dari dua orang atau lebih dengan secara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Terus selanjutnya ada komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Bisa berbeda ras, etnik, sosial, ekonomi, ataupun gabungan dari semua perbedaan. Komunikasi budaya yang efektif mempunyai 4 syarat, yaitu menghormati agama budaya lain sebagai manusia, 2. Menghormati budaya sebagaimana apa adanya dan bukan sebagaimana yang dikehendaki. 3. Menghormati hak anggota kebudayaan yang lain untuk bertindak berbeda dari cara bertindak. 4. Komunikator lintas budaya yang kompeten harus belajar menyenangi hidup bersama orang budaya lain. Selanjutnya, hambatan-hambatan komunikasi antar budaya. Keanekaragaman dari tujuan komunikasi, etnoseterisme, banyak orang yang menganggap cara melakukan persepsi terhadap hal-hal yang dikelilingi adalah satu-satunya yang paling tepat dan benar. Tidak adanya kepercayaan karena sifat yang khusus. Penarikan diri komunikasi tidak mungkin terjadi bila salah satu pihak secara psikologis menarik diri dari pertemuan yang seharusnya terjadi. Tidak adanya empati. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Elisian. Oke, untuk selanjutnya, prinsip-prinsip komunikasi antar budaya. Yang pertama, ada relativitas bahasa, yang dimana gagasan umum bahwa bahasa mempengaruhi pemikiran dan perilaku paling banyak disuarakan oleh para antropologis linguistik pada akhir tahun 1920-an dan di sepanjang tahun 1930-an. Dirumuskan bahwa karakteristik bahasa mempengaruhi proses kognitif, dan karena bahasa-bahasa di dunia sangat berbeda-beda dalam hal karakteristik, semantik, dan strukturnya, tampaknya masuk akal untuk mengatakan bahwa orang yang menggunakan bahasa yang berbeda juga akan berbeda dalam cara mereka memandang dan berpikir tentang dunia. Yang kedua, bahasa sebagai cermin budaya. Bahasa mencerminkan budaya. Semakin besar perbedaan budaya, semakin perbedaan komunikasi baik dalam bahasa maupun dalam isyarat-isyarat nonverbal. Makin besar perbedaan antara budaya dan karenanya makin besar perbedaan komunikasi. Makin sulit komunikasi dilakukan, kesulitan ini dapat mengakibatkan misalnya lebih banyak kesalahan komunikasi, lebih banyak kesalahan kalimat, lebih besar kemungkinan salah paham, dan makin banyak salah persepsi dan makin banyak potong kompas atau bipassing. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian. Semakin besar perbedaan antar budaya, makin besarlah ketidakpastian dan ambiguitas dalam komunikasi. Banyak dari komunikasi berusaha mengurangi ketidakpastian ini sehingga dapat lebih baik menguraikan, memprediksi, dan menjelaskan perilaku orang lain. Karena ketidakpastian dan ambiguitas yang lebih besar ini diperlukan lebih banyak waktu
dan upaya untuk mengurangi ketidakpastian dan untuk berkomunikasi secara lebih bermakna. Selanjutnya, kesalahan diri dan perbedaan antar budaya. Semakin besar kesadaran diri atau mindfulness, para partisipan selama komunikasi ini mempunyai konsekuensi positif dan negatif. Positifnya, kesadaran diri ini barangkali membuat lebih waspada. Ini mencegah mengatakan hal-hal yang mungkin terasa tidak peka atau tidak patut. Negatifnya, ini membuat terlalu berhati-hati, tidak spontan, dan kurang percaya diri. Selanjutnya, selanjutnya memaksimalkan hasil interaksi. Dalam komunikasi antar budaya seperti dalam semua komunikasi, berusaha memaksimalkan hasil interaksi. 3 konsekuensi yang dibahas oleh Suna Frank mengisyaratkan implikasi yang penting bagi komunikasi antar budaya. Sebagai contoh, yang akan berinteraksi dengan orang lain yang mereka perkirakan akan memberikan hasil positif. Karena komunikasi antar budaya itu sulit, Anda mungkin menghindarinya dengan demikian. Untuk selanjutnya, di slide selanjutnya, tujuan komunikasi antar budaya. Di setiap komunikasi yang dilakukan oleh siapapun memiliki tujuan. Paling tidak komunikasi yang dilakukan mengarah kepada komunikasi efektif melalui pemaknaan yang sama atas pesan yang diperlukan. Yang pertama, mengubah sikap atau to change the attitude. Artinya bahwa komunikasi dirancang atau dijalankan dan diorientasikan untuk mengubah sikap komunikan sehingga memiliki sikap sebagaimana yang diinginkan komunikator. Yang kedua, mengubah opini, yang artinya bahwa komunikasi yang dirancang dalam dijalankan ditujukan untuk mengubah persepsi dan pandangan masyarakat terhadap realitas lingkungan sekitarnya. Tentu saja opini ini dalam arti mengubah opini negatif menuju opini positif atau opini yang sesuai dengan pikiran komunikator. Yang ketiga, merubah perilaku yang dimana komunikasi yang dirancang dan dijalankan idealnya mampu mengubah perilaku komunikan ke arah perilaku yang lebih baik atau sebagaimana disarankan komunikator. Yang terakhir, mengubah masyarakat. Komunikasi yang dirancang dan dijalankan ditujukan untuk menciptakan perubahan sosial di tengah masyarakat sesuai dengan kehendak komunikator. Sekian dari saya dan rekan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tidak berada pada tempatnya. Sekian dari saya Elisianti dan rekan saya Siti Wildasari. Terima kasih.